Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan pembahasan teks editor PSP dan implementasi pemrograman web sederhana. Saya Vidya Firzola Wibowo. Saya Sarafina Renaksi ya. Saya Diana Madan. Saya Niko Timothy Bakara. Perkembangan tentang teknologi informasi telah menjadikan editor teks sebagai alat yang sangat diperlukan dalam dunia pemrograman. Editor teks adalah fondasi utama bagi para pengembang untuk menulis, mengedit, dan mengolah kode pemrograman mereka. Dalam berbagai pilihan editor yang tersedia, PHP menonjol sebagai salah satu editor ringan yang populer, terutama di kalangan pemula dan mahasiswa. Kepopulerannya tidak lepas dari beberapa alasan, yaitu sifatnya yang ringan, ketersediaan secara gratis, dan dukungannya terhadap berbagai bahasa pemrograman, menjadikannya pilihan ideal untuk memulai perjalanan dalam pengembangan web. Mengenal PHP. PHP adalah sebuah teks editor dan editor kode sumber yang dirancang untuk membantu programmer maupun pengguna umum dalam menulis serta mengedit teks dengan lebih efisien. Aplikasi ini mendukung banyak bahasa pemrograman dan menyediakan fitur-fitur yang memudahkan proses penulisan kode. Fungsi utama PHP adalah sebagai alat bantu dalam menulis dan mengolah kode pemrograman. Nah, selanjutnya itu ada fitur utama yang ditawarkan PHP itu. Yang pertama ada sintas highlighting. Secara otomatis ini untuk mewarnai kode yang aturan sintaks bahasa pemrograman, memudahkan membaca dan identifikasi kesalahan. Selanjutnya ada autocomplete dan kode folding. Fitur ini fitur pelengkapan kode otomatis dan kemampuan untuk melipat bagian-bagian kode, membantu mempercepat penulisan dan memudahkan navigasi dalam file yang panjang. Selanjutnya dukungan multibahasa sebagai proyek. Selanjutnya ada built-in FTP player, memungkinkan pengguna untuk mengedit file langsung di server tanpa perlu menunggu dan mengunggah secara manual. Dan selanjutnya ada project management. Meskipun sederhana, fitur ini membantu mengorganisasi file dan folder proyek agar lebih terstruktur. Nah, selanjutnya itu ada kelebihan menggunakan PHP. Pertama itu ada gratis atau freeware, yang mana ini nggak memerlukan biaya lisensi, dan ini tuh jadi terjangkau ya, jadi nggak perlu bayar sama sekali. Instalasi yang kecil dan performa yang responsif, tidak membebani sistem komputer. Jadi walaupun komputernya itu speknya rendah pun masih bisa dipakai gitu ya. PHP ini masih bisa digunakan. Terus dukungan luas bahasa, mendukung berbagai bahasa pemrograman, memberikan fleksibilitas untuk beragam proyek. Jadi di sini tuh bahasanya bukan cuma HTML aja, tapi ada banyak, ada Python, ada JavaScript, ada Java dan lain-lainnya. Nah, di sini juga ada user friendly, atas muka yang sederhana dan intuitif, membuatnya mudah dipelajari dan digunakan oleh pemula. Terus portable, dapat dijalankan langsung dari perangkat penyimpanan eksternal seperti flash disk tanpa installasi. Kekurangan PHP itu tampilan yang jadul, atas muka yang sederhana, mungkin terkesan ketinggalan zaman dibandingkan editor modern. Terus minim lagi ekstensi, tidak sefleksibel editor lain seperti VS Code atau Notepad++ dalam hal dukungan lagi. Terus jarang update, pembaruan tidak sesering editor modern lainnya dengan pembaruan besar terakhir pada tahun 2022. Terus tidak se-IDE, tidak memiliki fitur canggih ideal untuk proyek besar, lebih cocok untuk kebutuhan sederhana dan proyek kecil dibandingkan proyek pengembangan skala besar. Implementasi program web sederhana dengan PHP. PHP adalah alat yang sangat baik untuk memulai perjalanan Anda dalam pemrograman. Beberapa contoh implementasi dasar yang diberikan: HTML dasar, membuat halaman HTML sederhana untuk menampilkan Hello World. Volume HTML, merancang form dasar untuk menerima masukan pengguna. Styling dengan CSS, menerapkan gaya visual pada halaman web menggunakan CSS. JavaScript forward sederhana, menambahkan fitur interaktivitas dasar yang menampilkan pesan alert. PHP sederhana, menggunakan PHP untuk menampilkan tanggal atau informasi dinamis lainnya. Melalui PHP, mahasiswa dapat mempraktikkan dasar-dasar pemrograman web secara langsung, memperkuat pemahaman konsep melalui aplikasi praktis. Perbandingan dengan editor lain, PHP versus Notepad++. Keduanya sama-sama ringan, gratis, dan mendukung banyak bahasa pemrograman. Notepad++ lebih populer, komunitasnya lebih besar, serta lebih sering diperbarui.
PSPad unggul dengan adanya FTP client bawaan dan manajemen proyek sederhana. PSPad versus Visual Code. VS Code jauh lebih modern, memiliki dukungan ekstensi sangat banyak dan update rutin. VS Code lebih berat dijalankan dibanding PSPad, terutama di komputer berspesifikasi rendah. PSPad lebih cocok untuk pengguna yang kebutuhan editor cepat, ringan, dan tidak ribet. PSPad versus Sublime. Teks keduanya cepat dan ringan. Sublime Text lintas platform, UI minimalis. Nah, kesimpulannya teman-teman, PSPad ini adalah teks editor yang sangat ringan, gratis, dan juga mendukung berbagai bahasa pemrograman. Menjadikannya pilihan solid untuk penggunaan dasar, sangat cocok untuk tujuan pembelajaran dalam dasar pemrograman web, memberikan lingkungan yang ramah bagi pemula. Meskipun memiliki fitur yang lengkap, PSPad masih terbatas dibandingkan dengan editor modern yang lebih canggih. Seperti yang kita tahu sekarang itu banyak yang modern seperti VS Code dan yang lain. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan program web sederhana yang saya buat di sini, yaitu ada Hello World. Bisa dilihat di sini teman-teman pada tampilannya seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait kode yang saya buat ini dalam web HTML ini. Yang pertama itu seperti biasa ada head atau bagian kepalanya, terus habis itu atau Hello World yang di atas itu yang warna biru teman-teman. Kemudian itu ada body backgroundnya itu dari si Hello World itu sendiri. Kemudian ada H1 dan H1 itu heading 1. Yang pertama colornya juga dimasukkan di situ, blue Hello World, kemudian halo dunia ada juga di bawahnya H1. Kemudian untuk menggerakkan selamat datang di HTML murni itu menggunakan yang namanya Markue. Markue itu untuk menggerakkan teks HTML itu yang ada bergerak seperti itu. Kemudian itu bisa diatur ya teman-teman. Jadi pergerakannya mau seberapa cepat itu bisa diatur karena itu sini ada angka tulisan 10 itu bisa diatur teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau lebih cepat bisa diatur di sini. Entah mau 50, 100 dan sebagainya. Kemudian heading 2 kalau purple itu warna yang selamat datang di HTML murni itu. Oke, selanjutnya itu ada ukuran dari garis yang di bawah teman-teman. Ada garis itu pakai HRW 70% dan untuk warnanya bisa diatur juga sesuai kemauan teman-teman dan juga ukurannya ada size di situ. Size-nya bisa diatur juga teman-teman. Kemudian untuk teksnya seperti biasa di sini itu bisa menggunakan P itu yang berisikan isi dari teksnya apa, dan B itu bisa berisikan bold. Jadi HTML terbold di situ langsung tutup tulisannya. Kemudian bersama dengan tulisannya ada italic di situ teman-teman, hypertext markup language, kemudian ditutup dengan P lagi. Nah kemudian untuk underline di sini teman-teman, mohon masukannya yang di situ berisikan lagi di situ seperti itu, makanya menggunakan underline. Oke, kemudian nah di sini juga ditutup lagi oleh P. Kemudian di sini ada heading 3 color dark orange. Nah untuk heading 3 ini yang mahasiswa 05 TPLP 038. Di situ saya menggunakannya warnanya dengan dark orange. Oke, kemudian ada OL style di sini itu untuk nama-nama teman-teman, kayak itu ibaratnya kayak bagian listing dari nama-namanya. Jadi tanpa teman-teman perlu menggunakan nomor lagi. Jadi di sini langsung tercatat di situ ada Edwin, Gana, Vino, Tiara dan juga Vidi. Langsung di situ dari nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian ada block quote yang di bawah. Itu bisa juga itu bagian dari teks juga teman-teman. Jadi langsung ke bawah. Dan di bawahnya itu ada garis lagi. Sama teman-teman tadi sudah saya jelaskan di awal. Kalau itu buat ukuran garis, warna, dan disitu semuanya diatur di situ teman-teman. Oke, mungkin itu aja. Saya selanjutnya. Ini saya akan menjelaskan program web data sederhana. Di sini ada bagian head yang berisi title yang buat huruf bold itu yang di atas, huruf yang di atas, huruf yang di atas. Dan di sini ada bagian body yang ada bacaan itu background URL untuk teman-teman itu backgroundnya seperti apa. Dan ini ada overlay untuk mengatur ini
warna backgroundnya, dan juga ada kap untuk bagian data-data supaya posisinya pas. Dan sini ada untuk mengatur gambar, posisinya ada yang image, web A1 dan A3. Nah, di sini ada invoice, di sini buat bagian ini phone, address, email dan Instagram buat mengatur bagian itu. Nah, di bagian profil yang ada di situ. Dan di sini juga ada heading 1 untuk di bagian bawah foto. Dan itu juga ada heading 3 untuk di bagian bawah foto dan tulisan laptop. Dan kita ada tulisan diri di bagian heading 2. Nih, info list item. Di situ ada info item. Pan itu berfungsi sebagai ini robot berwarna putih yang ada di list tersebut, dan juga ada address dengan info juga, dan juga ada info item email supaya mudah. Di sini ada Instagram dan lain-lain. Oke, di sini saya akan menjelaskan koordinat tabel saya di sini. Untuk judul websitenya nih, yang ini, title, ini startnya, kodenya, account family, tabelnya buat tabelnya tuh collapse, ada foldernya, lebarnya 60%, terus di arti tengah marginnya 0. Di sini ada itu jadwalnya, bodinya untuk isinya, dengan captionnya ada daftar mahasiswa mahasiswa dan caption di bawahnya yang lulus tepat waktu. Terus di sini ada TR itu untuk isi buat baris, TK-nya untuk kolom, untuk isi kolom. Sudah itu aja. Oke, selanjutnya tampilan yang saya buat. Nah, di sini ada style untuk styling atau ini buat CSS-nya. Nah, di sini ada styling buat bodinya yang warnanya abu-abu muda. Terus ada pentok buat pakai ini buat nentuin posisinya. Terus ini buat si tag formnya. Ini juga buat nentuin posisinya dia. Terus ada class container. Terus ada input bentuknya 0, terus background pakai background color. Ini outline itu berarti outline-nya itu 0. Terus ada label di sini. Terus ada jika label itu buat si buttonnya. Ini tuh buat ketebalannya. Terus ada buttonnya juga di sini. Nah, di HTML-nya saya pakai div untuk membungkus si formnya. Habis itu pakai label input, tag-nya itu text. Nah, terus juga di sini sesuai sama ini aja sih, sesuai sama kebutuhan. Kalau email berarti kita pakai email. Kalau misal labelnya nomor telepon berarti kita di sini terus pakai nomor telepon. Di sini ada div buat membungkus si tombolnya ini. Oke teman-teman, mungkin sekian dari penjelasan mengenai program yang kami buat dari PSPED, dari Kesehatan PSPED dan implementasi program web sederhananya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Izin bertanya, nama saya Krisna Setiawan. Platform apa saja yang mendukung PS4? Nama saya Abdullah. Saya ingin menanyakan tentang PS4 ini, apakah rekomendasi jika kita ingin membuat proyek besar? Perkenalkan, nama saya Salman Afriansi. Ingin bertanya, kalau di PS4 itu bisa dikomunikasi nggak ya? Sama Saya akan menjawab pertanyaan dari Christian Fernando Setiawan. Platform
untuk OS-nya itu sendiri itu cuma bisa di Windows, karena kalau di Linux ataupun di macOS itu belum pernah ada yang berhasil sampai dengan saat ini untuk dicoba. Jadi untuk sementara itu menggunakannya Windows saja. Itu saja paling. Sekian ya. Ya. Nah, saya mau jawab pertanyaan Ilham Pramudia. Nah, kan ini apakah PSPET ini rekomendasi untuk buat proyek besar? Di PPT kita udah ada kurang media untuk proyek besar karena kurang support buat yang SPT yang kita itu kurang support. Jadi ini paling buat dasar-dasar aja, kayak buat awal mula kita belajar program aja. Kalau buat yang besar mungkin pakai yang lain seperti VSCode. Cukup puas, terima kasih. Jawab pertanyaan dari seorang polisi, apakah PSPET bisa dikonsumsi impor atau THR? Jawabannya dia tidak bisa karena ini tidak seperti Facebook yang bisa nambahin tema dan lain-lain, karena ini masuk apa ya, teks editor jadul, jadi bukan ringan-ringan, nggak bisa buat tambahin form sama tema-tema gitu. Baik, cukup puas ya. Sekian hasil dari presentasi kami mengenai PSP dan implementasi program web sederhana. Kurang lebihnya mohon maaf.